Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita belajar IPS. Hari ini pertemuan keempat kita. Minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya mengenai potensi Indonesia berupa sumber daya alam. Nah, sebelum itu siapkan dulu alat tulisnya yang Ibu sampaikan hari ini dicatat. Nanti catatannya akan Ibu lihat pada saat tatap muka di sekolah. Kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu potensi Indonesia berdasarkan sumber daya alam. Nah, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alamnya, di mana sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tersebar mulai dari permukaan tanah hingga di bawah tanah. Semua sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di permukaan bumi. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu beragam bentuknya, mulai dari air, tanah, udara, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Beragamnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi untuk negara maju. Nah, berikut ini Ibu jelaskan mengenai beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu air. Pasti kalian sudah tahu ya apa itu air. Nah, air yaitu zat yang terdiri dari zat hidrogen dan oksigen atau H2O. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air baik untuk keperluan domestik dan energi terus meningkat. Air juga digunakan untuk perairan, bahan dasar industri, minuman, penambangan, dan aset rekreasi. Sumber daya alam Indonesia yang kedua yaitu ada tanah. Tanah merupakan lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur dalam proses alamiah. Nah, tanah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah dimanfaatkan oleh manusia selain sebagai lokasi tempat tinggal, juga untuk menanam berbagai macam tumbuhan yang berguna bagi manusia. Sumber daya alam yang ketiga yaitu adalah udara. Udara termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Caranya melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Udara dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kepentingan, tetapi yang paling pokok adalah dipergunakan untuk pernafasan dan membantu proses metabolisme tubuh, sehingga bahan makanan bisa diolah menjadi energi. Selain itu, manusia memanfaatkan udara untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai jalur penerbangan pesawat terbang, saluran komunikasi melalui satelit atau antena, sumber tenaga gerak seperti dalam perahu layar melayang, atau kincir angin sebagai sumber tenaga listrik yang banyak dilakukan di Belanda. Selanjutnya yang keempat yaitu potensi sumber daya hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, hutan ini banyak terdapat di Indonesia. Hutan juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan iklim. Berdasarkan iklimnya, hutan di Indonesia terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan hujan tropika. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di samping. Hutan hujan tropika adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya akan flora dan fauna. Di kawasan ini, keanekaragaman tumbuh-tumbuhan sangat tinggi. Luas hutan hujan tropika di Indonesia lebih kurang dari 66 juta hektar. Hutan hujan tropika berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropika terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya yang B ada hutan monsun. Nah, hutan monsun disebut juga hutan musim. Hutan monsun tumbuh di daerah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi
tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau, tumbuhan di hutan monsun biasanya menggugurkan daunnya. Hutan monsun biasanya mempunyai tumbuhan sejenis, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk. Hutan monsun ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk contoh hutan monsun, kalian bisa lihat gambarnya di samping sudah Ibu tampilkan. Nah, yang pertama tadi ada hutan berdasarkan iklim. Dan yang kedua, Ibu jelaskan hutan berdasarkan terbentuknya. Berdasarkan terbentuknya, hutan di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan alam. Nah, hutan alam yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya. Hutan alam juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Nah, kalian bisa lihat hutan ini bisa disebut hutan liar. Nah, gambarnya sudah Ibu tampilkan juga di samping. Dan yang kedua ada hutan buatan. Nah, hutan buatan ini disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia atau hutan yang terbuat dari manusia yang menanamnya atau manusia yang merawatnya. Nah, yang ketiga berdasarkan statusnya. Hutan berdasarkan statusnya di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan negara. Apa itu hutan negara? Yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Nah, ini artinya hutan yang dimiliki oleh negara. Biasanya hutan yang dimiliki oleh negara itu ada pelang ya, ada pelang di depan hutannya. Itu contohnya ada, sudah Ibu lampirkan fotonya. Nah, kalian bisa lihat itu adalah contoh hutan milik negara. Nah, yang kedua yaitu hutan adat. Apa itu hutan adat? Hutan adat yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, artinya hutan ini masih milik negara tapi di dalam wilayah kawasan hukum adat. Nah, misalnya gambarnya di samping itu juga sudah Ibu tampilkan. Hutan milik masyarakat hukum adat biasanya ada pelangnya juga, tulisannya ini hutan adat suku apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu hutan berdasarkan jenis tanamannya. Berdasarkan jenis tanamannya, hutan di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan homogen. Nah, hutan homogen ini atau hutan sejenis yaitu hutan yang arealnya lebih dari 75% itu ditutupi oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus. Nah, contohnya juga sudah Ibu tampilkan di sebelah kanan. Dan yang kedua, masih berdasarkan jenis tanamannya, ada hutan heterogen atau campuran, yaitu hutan yang terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan. Nah, dalam hutan heterogen ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di hutan tersebut. Contohnya juga sudah Ibu lampirkan di foto sebelahnya. Yang kelima, hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada hutan lindung. Nah, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, artinya hutan lindung ini adalah hutan yang dilindungi. Biasanya ciri khas hutan lindung itu di depan hutannya itu ada tertulis wilayah ini, hutan ini dilindungi. Nah, itu adalah contoh dari hutan lindung. Yang kedua yaitu hutan konservasi. Nah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Contoh dari hutan konservasi adalah taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman nasional. Nah, yang keenam ada hutan berdasarkan tempatnya. Untuk daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, hutan dapat tumbuh di berbagai tempat sehingga hutan tersebut dinamai berdasarkan tempat atau letak tumbuhnya. Nah, menurut letaknya hutan digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada hutan bakau.
Nah, hutan bakau yaitu hutan yang terdapat di daerah payau tepi pantai, biasanya terdiri atas pohon-pohon bakau. Nah, contohnya di tempat kita ada Sungai Bakau. Nah, Sungai Bakau itu banyak pohon-pohon bakau yang tumbuh. Nah, itu bisa disebut dengan hutan bakau. Yang kedua ada hutan rawa. Hutan rawa yaitu hutan yang terdapat di daerah rawa-rawa. Yang ketiga ada hutan gambut. Nah, hutan gambut yaitu hutan yang terdapat di tanah gambut. Biasanya tumbuhan ini atau tanah ini basah kalau untuk tanah gambut. Jadi ditumbuhi hutan-hutan dan tanahnya basah, itu disebut dengan hutan gambut. Dan yang keempat, yang terakhir ada hutan pegunungan, yaitu hutan yang terdapat di lereng-lereng sampai ke puncak pegunungan. Nah, biasanya kalau misalnya mau ke gunung itu melewati hutan-hutan. Nah, itu yang disebut dengan hutan pegunungan. Nah, sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui Google Classroom IPS dan WhatsApp grup IPS. Materi yang disampaikan hari ini dan minggu sebelumnya itu dicatat. Nanti akan Ibu periksa pada saat kita tatap muka di sekolah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.